Cowok yang bisa main gitar itu alkitabiah karena Daud juga bisa main kecapi. Kalau udah nikah, boleh gak kalau cuma mau punya anabul aja? Cewek lebih feeling, cowok lebih logika. Apakah artinya Roh Kudus lebih banyak bekerja dalam diri perempuan? Selamat datang di Cici Comel. Berdasarkan survei yang dilakukan dalam hati terhadap 100 perempuan, dilihat bahwa konten-konten Hellogat kurang menyuarakan pergumulan perempuan. Oleh karena itu, kita undang hari ini hamba Tuhan yang akan kami tanyai bersama dengan Cici Comel. Lanjut. Yang pertama tentang perempuan dan gaya hidup. Oke. Nah, langsung namanya kita mungkin cewek kan kalau nyari pasangan tuh mungkin ada kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Nah, apakah kriteria cowok yang bisa main gitar itu alkitabiah karena Daud juga bisa main kecapi? Oke. Kriterianya simpel banget ya. Gitu yang bisa main gitar gitu. Betul. Ya. Oke. Iya, kriterianya jangan hanya yang kelihatan sih ya, tapi iya, lebih ke mungkin melihat kriterianya yang kerohaniannya seperti apa, karakternya seperti apa. Ya kalau cuma dilihat dari karena main gitar seperti Daud, kayaknya perlu lebih diperbanyak lagi pengenalannya, terus kriterianya seperti apa. Tapi kan Gitu. kalau bisa main gitar jadi dia bisa pelayanan gitu. Boleh ya. Tapi kan kalau cuma karena bisa main gitar, gitu iya. kan. Alangkah baiknya kalau dia karakternya baik, kerohaniannya baik, tapi bisa main gitar, itu kan Iya, plus. betul. Ya nggak? Betul. Oke. Jadi plus. Jadi sebenarnya boleh ya Losa kalau perempuan tuh punya kriteria cowok idaman gitu. Boleh. Boleh ya. Oke. Jadi tadi Abi tanya gitu karena kriterianya yang main gitar gitu. Kriterianya begitu, tapi Oke. ya oke. Ada plusnya ya? Iya, ada Oke, plusnya. oke, siap. Hehehe. Oke. Oke, langsung. Masih ada nih Mel? Ada dong. Iya, baiklah. ada lagi. Dan ini pertanyaan aku nih. Jadi aku cukup excited lah untuk nanya. Saya jadi tekan lagi. Waduh, jangan dong. Jadi kalau Roh Kudus bekerja kan melalui perasaan kita kan, melalui hati kita gitu. Berarti melalui feeling kan. Konteksnya kan biasa cewek lebih feeling, cowok lebih logika. Apakah artinya Roh Kudus lebih banyak bekerja dalam diri perempuan? Karena kan kerjanya pakai feeling. Oke. Mungkin pertama agak salah kaprah sih pertanyaan ini gitu kalau menyatakan bahwa Roh Kudus itu banyak berbicara dalam hal feeling kita gitu. Kayaknya sih nggak juga ya Mel ya, karena pertama Roh Kudus jangan dibatasi cara kerjanya dengan itu gitu, bahwa hanya dengan feeling saja. Karena dengan belajar Alkitab, kemudian dengan logik-logik yang ada, logik berpikir yang ada, dari situ juga Roh Kudus berbicara. Dalam konteks perempuan mungkin yang lebih banyak pakai perasaan gitu, saya rasa itu juga tidak boleh membatasi kita menyatakan bahwa dia lebih banyak mendengar Roh Kudus atau enggak. Menurut saya siapapun yang dipenuhi oleh Roh Kudus, baik itu laki-laki atau perempuan, apapun gendernya, tetap bisa mendengarkan Roh Kudus itu. Dan seefektif apa seseorang mendengarkan Roh Kudus ya tergantung relasi dia dengan Tuhan, dengan Roh Kudus itu. Enggak menutup kemungkinan bagi yang laki-laki yang lebih banyak menggunakan logika, enggak juga menutup kemungkinan kepada perempuan yang pakai perasaan. Malah mungkin banyak hal, tapi ini enggak mengeneralisasikan ya. Kadang-kadang memang perempuan terlalu terbawa emosi sehingga menerjemahkan itu sebagai perkataan Roh Kudus, padahal itu lebih banyak karena emosinya yang main. Gitu. Jadi perlu seimbang dan perlu memang dimurnikan lagi, lebih ditanya lagi apakah benar itu dari Roh Kudus atau dari perasaan dia sendiri. Oh ya, tapi kan memang juga sebenarnya kan stigma kalau cewek itu lebih pakai feeling, cowok lebih pakai logika, itu kan juga nggak bisa benar-benar 100% benar. Dan Iya, betul. cara kerjanya Roh Kudus kan memang juga berbagai cara gitu ya Lausa ya. Iya. Sebenarnya seberapa sensitifnya kita aja terhadap Roh Kudus Iya, bekerja dan sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Oh iya, oke. Gitu. Udah, jelas. Nah, gitu. Next. Oke, Lausa, masih lanjut nih. Pertanyaan terakhir. Oke. Nih, kita masuk ke pertanyaannya. Kalau udah nikah, boleh gak kalau cuma mau punya anabul aja? Anabul itu apa? Kucing, dog, gitu.
boleh punya binatang peliharaan sih boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya, karena aku pernah dengar gini Re, seseorang yang tidak mau punya anak gitu kan, ya banyak alasannya ya, kenapa dia nggak mau punya anak. Menurut aku ya perlu dipertanyakan gitu, kenapa dia nggak mau. Karena aku tahu juga bahwa kadang dengan alasan kesehatan dan lain sebagainya, akhirnya memilih untuk tidak memiliki anak. Tapi kalau hanya sekedar nggak mau punya anak karena nggak mau repot, nggak mau apa, itu perlu dipertanyakan sih. Karena menurutku sebagai seorang perempuan gitu, kita diciptakan untuk peran itu. Tuhan kan bilang beranak cuculah gitu ya, Iya, benar. penuhilah bumi, dan itu peran itu ada di kita gitu untuk melahirkan. Dan melahirkan anak itu menurut saya adalah satu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi seorang perempuan. Itu hal yang harus diresponi dengan sangat baik. Bersyukur loh kalau kita Tuhan pakai untuk bisa melahirkan seorang anak, dan kalau Tuhan kasih ya Tuhan pakai anak itu untuk hal yang baik. Gitu sih Reh. Jadi mungkin kalau ada orang yang bertanya atau menyatakan bahwa dia nggak mau punya anak karena nggak mau repot atau apa, mungkin perlu ditanya kenapa, dan mungkin dikasih pemahaman ya, kalau Tuhan mempercayakan kamu untuk mengurus anak, itu adalah hak yang sangat istimewa. Ih, bagus banget nih jawabannya. Karena Tuhan sendiri bilang beranak cuculah dan penuhilah Betul, bumi. betul Reh. Jadi harus kita tanya kenapa, aku nggak Iya. mau punya anak. Gitu. Iya. Kan banyak anak banyak rezeki. Iya, dan kehadiran seorang anak itu juga kan Tuhan bisa pakai kan untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi bagus. Oke, makasih Lause. Makasih buat lo Lisa udah ditanya-tanyain hari Sama-sama, ini. Mel. Keren banget loh. Terima kasih. Oke teman-teman yang punya pertanyaan, kalian bisa tanyain kita melalui Instagram sama YouTube kita. Terus download juga ya aplikasi HelloGuard gitu. Oke. Stay connected with HelloGuard. Terima kasih kami ucapkan. Itu nih, Sus. Jangan bikin aku ketawa kau, Go. Oke udah, selesai kan?